وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa khususan wa nahuna bisabab abanu ummahat wa jaddi wa jaddat wa abna wa auladina bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita monggo kita teruskan malih ya, istiqomah kita. Mudah-mudahan kita termasuk tiang-tiang ingkang den janjiaken kalih Gusti Allah, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Rasulullah ngendika kados ngoten niku, istiqomah itu lebih utama dari istilah karomah. Nah, kita teruskan malih kaitannya dengan wala nabluwannakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum. Lah ini ditetini saestu nggih. Bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi kan wat samarat wa basyiris sabirin. Nah, ini kan kita kemarin sudah ada, ini masih terkait dengan bagaimana tiang sing boten mukmin kali sing mukmin. Sebelumnya kita sudah diperintahkan ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Kan itu innallaha ma'as-sabirin. Nah, kalau saestu saged dados tiang sing kados ngoten niku, maka Gusti Allah insya Allah memposisikan orang itu seperti tiang-tiang ingkang berjuang di jalan Allah. Kan ngoten, kalau kita melihat munasabahnya, tiang berjuang di jalan Allah niku ternyata tidak gampang, karena semuanya di dunia itu masih diuji. Makanya di sini ditegaskan wala nabluwannakum, kami pasti menguji kalian. Jadi ada kata pastinya di sini, bahkan bisa diartikan dua. Sungguh kami pasti menguji kepada kalian kan. Wala la-nya itu diartikan sungguh. Nah, wan nakum, wan itu juga sungguh ya. Jadi dua kata sungguhnya itu di sini. Diawali dengan wala, la-nya sendiri artinya sungguh. Wan nakum juga sungguh, karena ini nun taukid sakilah. Nah,
nun yang untuk mengokohkan kalau masuk kepada fiil mudhari. Dan ini fiil mudhari lho pula. Nabluwan fiil mudhari. Fiil mudhari itu fiil yang mempunyai konsekuensi sustainability. Waduh, keberlanjutan. Jadi aktif ke depan. Jadi sekarang ke depan. Jadi begitu Al-Qur'an ini diturunkan, kita ini sudah diberi informasi wala nabluwannakum, sungguh pasti kami menguji kalian. Menguji dengan apa? Bisyai'in, dengan suwiji-wiji. Bayane bisyai'un itu apa? Satu, minal khaufi, ya, dibikin rasa takut dengan adanya musuh. Musuh itu diciptakan memang musuh itu, ya, terutama inna syaitona lakum aduwwum mubin, kan sungguh setan itu musuhmu yang paling nyoto. Nah, terus bertanya siapa setan itu? Ya, jadi setan itu minal jinnati wan nas. Ono kolone bangsa jin dan ono kolone bangsa manusia. Indikatornya apa? Nah, indikatornya setan itu adalah sesuatu yang menjadi penghalang, pengeridu menjalankan perintah Allah. Namun pengeridu, penghalang menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul itu, ya, ternyata di dalam diri kita sendiri ada yang namanya nafsu hawa. Innan nafsa la amaratun bisu. Sungguh nafsu itu sesuatu yang mengantarkan kamu selalu kepada berbuat jelek. Nah, dalam wujud nafsu itu apa? Ya jelegernya jiwa raga ini. Nah, jadi jelegernya jadi jiwa raga itu merupakan perpanjangan dari keberadaan nafsu. Nah, supaya jiwa raga ini mau tunduk, mau patuh, maka disyahadatkan kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi jasad itu dengan syahadat itu ditundukkan. Awal kali jenengan menundukkan jasad ini, yaitu supaya kalian, supaya kita semua kan, mau bersaksi dengan keberadaan Gusti Allah dan mau bersaksi dengan keberadaan Rasulnya, ya, itu. Kesaksiannya juga menggunakan fi'il mudhari, berarti pak aktif, sama dengan walan nabluwanakum, aktif gitu. Jadi selama kamu di dunia ini, kalau syahadatmu istiqomah dengan ashadunya, maka insya Allah akan terhindar dari penuhanan selain Allah. Musuh yang paling nyata. Nah, kedua iblis. Iblis itu lebih dahsyat lagi, karena iblis itu cirinya iblis itu apa? Aba wastakbaro. Cirinya iblis itu apa? Sesuatu yang mengantarkan kita ini gumede dan selalu membangkang. Ya itu. Kalau iblis itu lebih dahsyat itunya itu. Nah, kalau kedua makhluk di luar jasad kita ini berkolaborasi dengan nafsu kita, dadi yaitu tutup oleh tumbuh kan, ya, minal khaufi. Musuh jangan dianggap musuh itu orang yang harus dibunuh, bahwa tidak. Musuh yang paling berat kata Rasulullah adalah jihadun nafsi. Karena angel, ngopen ini angel. Ngaji puluhan tahun kadang-kadang cebloke tiba masih pancet ngene tiba kan itu. Walju lan lesu, ju itu lapar. Peceklik kalau bahasa Jawanya lebih umumnya itu. Dibikin peceklik. Bahasa yang lebih kerennya dibikin krisis ekonomi. Wah, maka muncullah istilah krismon. Indonesia itu mengalami krismon selama hidup saya ini 2 kali mungkin saya mengalami. Bismillah.
Pakto Oktober. Tahun berapa itu? Ada istilah Pakto Oktober dulu. Penurunan nilai mata uang pernah terjadi. Konon kalau yang hidupnya mengalami tahun 65-an ada yang dikenal dengan duit asbo. Ya. Duit bernilai tumpuannya banyak tapi gak ono nilainya. Terjadi resesi. Nah, kalau secara global ju itu wujud dalam bentuk resesi. Ya mudah-mudahan aja dengan pandemi ini ya ojo sampai terjadi resesi. Walaupun di beberapa negara terjadi juga kan, tapi alhamdulillah di negara kita ini, makanya kalau orang yang hidup di Indonesia tidak bersyukur itu rasa-rasanya koyoknya dimurkai oleh Gusti Allah. Kita ini ditopang oleh kesuburan alam wal ju'. Karena alhamdulillah di desa-desa ini selama 2 tahun pandemi nanam pari cingewo, nanar teloh cingewo, buah-buahan ya juga banyak. Itu ditopang itu. Coba Indonesia itu kalau seperti negara yang mengandalkan industri, mengandalkan jasa, kayak Singapura atau negara-negara new countries, industrial countries, NICS kata-kata new industrial countries. Ini alhamdulillah Indonesia ini ditopang oleh alam, ditopang oleh orang yang sholatnya masih banyak, yaitu masjid-masjidnya alhamdulillah selama pandemi masjid kita ini kan tidak libur kan, alhamdulillah. Itu yang menguatkan permohonan kita pada Gusti Allah, doa kunut nazilah kita baca, yaitu wa naqsim minal amwali. Ya, kemudian dengan ada kenapa terjadi resesi, terjadi kelaparan, terjadi peceklik, ya peceklik itu bahasa Jawa atau bahasa Sunda ya. Karena apa? Karena panen-panen gagal, dikurangi pendapatan kita itu dengan adanya kerusakan. Jadi wanaksim minal amwal dikurangi. Ya, tetapi anehnya juga ya, kalau kita baca majalah Forbes ada juga di masa pandemi itu justru yang nilai pendapatannya melonjak. Ada beberapa industri digital melonjak pendapatannya itu. Industri tutup mulut ini ya. Nah, ini luar biasa ternyata ini pendapatan dari tutup mulut ini. Bahkan industri PCR, industri swab, wah luar biasa alat-alat yang digunakan untuk ini. Bayangkan kita ini satu hari berapa ganti buang gitu. Enggak krosok, boten keraos, tapi ya mudah-mudahan karena bagian dari ikhtiar digentos oleh Gusti Allah ya. Wal anfusi dan diuji dengan paten pinaten kalau bahasa ini. Jadi karena apa? Bil qadri wal mauti wal amrodi, yaitu yang sesuatu yang menyebabkan jiwa kita ini terpisah dari jasad kita. Makanya ada istilah hibdun nafas, menjaga supaya nyawa, indikatornya nafas itu nyawa kita ini tetap menyatu dalam raga kita. Ya, itu. Dengan apa biasanya kondisi seperti itu terjadi? Bil qatli, dengan peperangan. Ya. Peperangan itu ya makanya perang dalam Islam ada perang memang, tapi sifatnya tuh emergensi. Ketika umat Islam itu dihinakan, ketika umat Islam itu dikuyo-kuyo, ketika umat Islam dirampas hartanya, dirampas jiwanya. Nah, kalau kondisi itu sudah mengancam kita, sudah masuk menjadi satu kondisi keadaan yang emergensi, maka perang itu wajib. Maka muncullah istilah perang fi sabilillah, the holy war, perang suci ya. Termasuk November ini kan terkenal dengan hari pahlawan. Tanggal berapa hari pahlawan ini? 10. Jadi kurang berapa hari lagi guys? Sekarang tanggal 3. Nah itu berarti kurang 6 hari lagi, hari ke-10 sampai ada resolusi jihad. Nah itu kenapa ulama dulu
Jadi begitu penjajah Eropa masuk wilayah negara kita, kekuasaan umat Islam mulai Pasai, Banten, ya, Demak, Pajang itu mulai melawan kepada penjajah itu. Jadi tidak berhenti umat Islam karena mereka ini menjajah memang. Yaitu niatnya mengeksploitasi kekayaan dan maunya mengkafirkan umat Islam mulai Spanyol sampai di mana saja maunya. Tapi Gusti Allah tidak meridoi. Oleh karena itu alhamdulillah negara kita ini hebatnya negara kita dijajah lama oleh Inggris. Berapa negara yang pernah masuk ke wilayah Nusantara ini? Satu, pertama kali siapa? Yang menyerang ke Samudra Pasai, Bu. Dan yang terkenal ada perlawanan dari Ratu Kalinyamat barang itu. Spanyol, Portugis. Ya. Portugis itu karena perpanjangan mereka setelah menghancurkan Cordoba. Cuman bisa diusir dan bahkan Portugis. Yang kedua Belanda masuk ke kita tahun berapa, Bu? 1596 masuknya. Inilah sebabnya kenapa ada penjajahan dianggap 3,5 abad, karena awal masuknya itu 1596, kemudian terusir ketika Jepang masuk ke negara kita kan itu. Makanya dikenal, padahal tidak semua wilayah negara kita itu diduduki oleh Belanda. Dan motif Belanda ke negara kita awalnya itu bukan motif politik, tapi motif mengeksploitasi ekonomi. Maka muncullah POC. Pernah dengar, Bu, POC? Ya, pernah dengar POC ya? Nah, kelompok pengusaha Belanda yang mencengkrama hasil bumi negara kita. Yang ketiga Inggris, ya kan? Inggris pernah masuk ke negara kita, cuman tidak lama. Belanda lagi. Nah, Belanda secara politik sebetulnya menjajah kita itu pada 18 ada yang mengatakan 1825, ada yang mengatakan 1870. Setelah itu Jepang. Nah, paling berat lagi adalah penjajahan katanya Bung Karno dari bangsanya sendiri. Yang paling yang saling mengeksploitasi, saling mendominasi, dan saling menghegemoni. Itu paling berat. Nah, itu Bill Cochley. Maka muncul. Nah, kalau sudah terjadi kondisi emergensi seperti itu, perang itu diwajibkan bagi umat Islam. Dan orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati berlumuran darah ketika menyerang musuh dalam kondisi negara kita jadi bukan jangan salah memahami, salah memposisikan mesti syahid itu dengan bom bunuh diri, dengan itu ngawur, itu ngawur, jangan sampai. Wal mauti lan kematian. Ya, kadang-kadang kematian itu memang bagi yang belum siap itu memang betul-betul labluan nakum. Ya, sungguh menunjukkan ujian yang sangat berat bagi mereka yang belum siap. Tapi insya Allah kalau panjenengan semua termasuk kategori tiang ingkang siap, insya Allah. Pun takut, Bu, bagi orang yang beriman itu katanya talqin kan al mautu rohatun. Nah, panjenengan sinten sing biasa mau talqin di kuburan kalau ada orang meninggal dunianya, karena ungkapannya itu luar biasa itu. Al mautu rohatun, sungguh mati itu adalah kenikmatan yang membahagiakan sebetulnya. Wujuhu yauma idin nadiro ila robbihana nadiro. Kita akan ketemu dengan kekasih yang maha kasih. Itu yang sudah siap. Kalau yang belum siap, mate itu memang menyakitkan. Mate itu menyakitkan. Makanya kan ada ungkapan kan ikmalu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada.
Tetapi wa'malu li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kan siap itu. Itu artinya semuanya itu bermanfaat ketika kita mempunyai fasilitas dunia untuk hidup selamanya, abadi kalau dijariahkan, kalau diwakafkan. Tapi kalau ditinggalkan tanpa adanya penyucian dari harta itu, tidak pernah dizakati, tidak pernah disumbangkan untuk kepentingan yang ada nilai sodakotun jariyatunnya, ya harta tambah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Bahkan bumi pun tidak mau menerima mayat yang berlumuran dengan bergelimangnya harta, tetapi harta itu tidak bukan hasil dan tidak disarukan secara baik. Makanya aina maluka itu. Makanya sekarang sedang saya baca di beberapa perguruan tinggi itu ada yang membacakan kitab-kitab yang menjelaskan bagaimana siksa akibat orang itu terjerumus kepada pelipat untungan dengan cara batil. Makanya di negara kita sekarang ini ada Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah. Ini ada. Ya, kebetulan saya kemarin seharian diajak webinar, zaman webinar kan ya, itu. Jadi Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah. Ketuanya langsung dipimpin oleh presiden sendiri, ketua hariannya oleh wakil presiden, nah direktur-direkturnya oleh orang-orang yang punya kepedulian bahwa kita harus menyucikan ekonomi bangsa ini dari ekonomi riba, ekonomi yang patgulipat tanpa itu, supaya kita ini juga siap. Jadi monggo kita persiapkan sebaik-baiknya. Wa malu li akhiratika ka'annaka tamutu goda, supaya mati itu pada persiapannya. Dan persiapan mati itu ya, dia itu minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kan saya sudah memberi isyarat mati itu kapan saja, di mana saja, usia berapa saja pantas. Nggak pernah ada yang protes bayi mati ya pantas, wong tua mati ya pantas. Tetapi di balik itu, nah itu kita ini harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kalau anak-anak usia sebelum balik oleh Rasulullah diberi indikator menjadi bunga surga, apalagi masih anak kecil, masih bayi. Tetapi yang tua-tua yang enggak mau tobat, yang masih pancet ngelakoni macem-macem, yo rasakno kan. Kalau enggak percaya monggo kita survei kepada alam kubur. Nah saya nggih. Dan tiang-tiang tertentu sampun saged survei teng alam barzah itu. Contohnya Rasulullah. Nah, Rasulullah ini kan ketika jalan-jalan ke kuburan, sumerep tiang disiksa, tiang boten. Gambarannya ketika beliau Isra Mi'raj itu kan mana? Kecuali siapa? Bal ahyaun, kecuali tiang-tiang ing wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah, ayat sebelumnya itu. Wal amrodi lan piro-piro penyakit. Nah, ya seperti sekarang ini kita diuji pandemi. Itu memang sudah gak bisa dihindari karena memang sudah kehendak Gusti Allah. Nah, itu. Yang penting bagaimana kita ketika menghadapi ujian-ujian seperti ini, ya kita tegar. Bahkan ulama-ulama yang betul-betul merasakan bagaimana upaya untuk bisa bersahabat dengan ujian itu, sampai ada yang membuat ungkapan wurudul fakoti a'yadul muridina urudul fakoti. Datangnya berbagai ujian, cobaan, sesuatu yang menyulitkan, menyakitkan menurut perasaan berbunga-bunga. Nah, itu
Kalau tidak menyakitkan kan perasaannya tidak berbunga-bunga tuh Bu, tapi kalau menyakitkan penyakit rasanya kan menyakitkan itu. Itu merupakan a'yadul muridina, sebagai hari raya bagi orang-orang yang betul-betul ingin berjalan di jalan Allah, ingin menjalankan tuntunan Allah secara baik, secara benar. Falfaqatu bastul mawahibi katanya. Karena apa terjadinya walanabluwanakum yang kados ngeten niku bisa menjadi lemeknya, menjadi apa lemek, menjadi alas, menjadi hambal apa menjadi inilah menjadi karpetnya kita mendapatkan beberapa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inna ma'al usri yusra. Makanya kula niki tak istiqomahno maos inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan-kesulitan yang sebetulnya tidak seberapa, tetapi yusra, sesuatu yang kenikmatan dari Allah itu sebetulnya luar biasa. Kita tahu betapa mahalnya oksigen gara-gara Covid, ya kan? Tahu mahalnya mata ketika melihat keindahan, kan itu. Begitu mahalnya kuping, kan tahu ketika kita ini diuji kuping kemasukan semut, kan itu. Nggih. Itu. Jadi watsamarat, dan diuji juga dengan berkurangnya ya buah-buahan, yaitu ya alhamdulillah negara kita tidak sampai buah-buahan tidak berbuah. Jadi peceklik itu kan pernah terjadi beberapa negara itu kan, peceklik. Ya, alhamdulillah kita ini ngingon ayam, ci iso panen telur, nggih, si iso panen ayam. Nah, itu dek ayam potong, ayam kampung. Kula juga seneng ingon-ingon Bu, jadi ya lumayan lah. Punya telur, ayam petelur, ya ayam kampung itu kan lebih istimewa telurnya itu. Nah ini bapak-bapak yang perlu kita cermati. Jadi sakit itu jangan dianggap itu sesuatu yang waduh ini kena santet, kena apa, kena guna-guna istri muda, enggak, nah ya guna-guna istri muda, kan repot. Ya karena kemarin saya mari dicurhati waktu pulang ke Jawa Barat itu ada teman sekolah SD ya, tahu-tahu punya istri 2 tapi hebat. Jadi suaminya itu angkatan darat ya, yang terakhir juga Pak lumayan dan ramil ya terakhir pangkat. Nah istrinya juga guru PNS lagi, dua-duanya sama-sama dihukumnya, pernah dihukumnya oleh atasan tapi tidak sampai dipecat. Saya resmi Pak, karena memang saya disuruh apa diijazahi oleh kiai saya harus kawin 2. Kacau ini, anak kiai suruh ijazahi kawin 2, repot ini. Tapi sekarang itu dia curhatnya itu wah saya salah memahami hadisnya, salah memahami ayat masna wasulasa waruban. Jadi setelah paham betul ternyata sekarang saya cukup 1 saja karena jadi kalau menurut ayat-ayat yang itu pangkihu ma tobalakum nikah sareng kabeh kepada wanita-wanita yang kamu senengi 2, 3 atau 4. Tapi dia hanya baca sampai di situ saja ngajinya itu, tetapi tidak diteruskan dengan fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan au mamalakat aimanukum. Yang perempuannya juga, dan hebatnya itu oleh Gusti Allah ya kedua-duanya kan punya anak ya dan anehnya itu kedua istrinya itu masih ada hubungan saudara dengan sang suaminya itu, dan jadi ibunya itu gurunya waktu di SD, punya anak perempuan ya lumayan. Dulu waktu SD itu dia jadi bintangnya di sekolah karena temannya juga. Nah itu ya. Tapi kelakuan oleh Gusti Allah ya akhirnya sekarang ya dengan berbaik-baik ya karena sudah tua ya kita saling mengerti, akhirnya bisa lapor ke saya gimana seperti itu. Dulu kiai saya menyuruh dan nah itu wah saya takut logi cok ngono tuwek. Nah
jangan menyalahkan kiainya, sampean yang tidak tuntas ngajinya. Ya bener katanya. Ya kalau masih, dan untungnya itu juga dia ini pengurus masjid juga di tempat saya itu, dia ketua itunya. Ya, alhamdulillah. Oleh karena jangan artinya kalau bapak ngurusi masjid jangan pengen kawin lagi gitu loh Pak. Ya. Jangan mengapa kiai saya menyuruh kawin lagi ya, kan repot. Wa tamarot, nah itulah dikurangi buah-buahan sehingga sudah dibikin lapar itu, mulai krisis ekonomi, tanaman-tanaman tidak berbuah. Makanya lanabluwanakum diartikan lanahtabirannakum, itulah terusannya. Sungguh kami ini akan menguji kalian, kata Gusti Allah. Cuman ukurannya pananduru tasbiruna. Apakah kalian ini akan betul-betul, karena apa? Karepe Gusti Allah, maunya Gusti Allah pananduru, supaya Gusti Allah tuh iso ningali. Masa nang Gusti Allah ndelok kan gak pantes. ningali, mirsani, agar Gusti Allah itu, sehingga Gusti Allah tuh saged mirsani tasbiruna amla. Apakah kalian ini benar-benar mau sabar atau tidak? Nah, jadi sebetulnya ujian itu oleh Gusti Allah ditimpakan kepada kita semua dalam rangka apakah kita mau sabar apa tidak. Wabasyiris sabirin. Oleh karena itu tetap kalau kita bisa berposisi tasbiruna, menjadi orang-orang yang sabar, maka wahai Kanjeng Nabi Muhammad, awai kabar gembira as-sabirina kangge tiang-tiang ingkang saged sabar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan sabar. Amin pun Rasulullah ditinggal wafat. Jadi inilah, hadapilah hidup ini dengan sabar, dengan senyum. Insya Allah kita akan menjadi manusia tabah. Kalau dihadapi dengan Rasulullah, dengan jengkel, sama dengan kita ini daftar hidup menyimpan, mengawetkan kesusahan. Jadi kesusahan itu jangan diawet-awet Bu, cukup sekali saja. Jadi orang yang tidak sabar itu insya Allah hidupnya memperpanjang susah. Kemana aja susah, ke sana susah, bahkan ke sini gak punya teman, ke sana gak punya teman. Kalau Gusti Allah di ini ada itu orang yang punya perwatakan yang menyebabkan nutup masa depan dirinya itu banyak. Nang kono ora dipercaya, nang kene ora percaya, nang kono diutang, nang kene diutang, terus ngelayap. Hati-hati lo ya, itu ngutangan. Nah, repot kalau ngutangan gak gelem bayar lagi, masalah suyang. Alhamdulillah, hati-hati loh, kumpul kasih. Kalau si Ek ini biasanya ngerasani itu. Nah, hal orang-orang seperti itu ya mudah-mudahan segera sabar. Sebab kasihan. Satu kadang-kadang kasihan dengan orang-orang punya watak iri, dengki, hasud, istilahnya metengkreng. Itu adalah orang-orang yang akan memperawet susah. Orang-orang seperti itu akan dihadapkan kepada susah, gelisah. Apalagi nanti wirangnya terbuka, terbongkar izin kan itu. Nah, makanya bagaimana kita noto bening ati, ya bening cerita, bening perilaku itu memang insya Allah kalau sudah seperti itu wabasyir itu perintah dumateng Kanjeng Muhammad. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, awai kabar gembira, basyiron wa nadiron. Jadi tugas Nabi itu ketika beliau mempunyai tugas tabligh, pertama basyiron wa nadiron wa da'yan ila wahi bi idnihi wa sirajan muniro. Itu
dalam surat apa nanti akan ketemu Bu. Jadi pertama basyiron, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nadiron bagi mereka-mereka yang melawan, membangkang. Makanya kan sudah saya sampaikan, kulu ummati yadkhulunal jannata ila man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Membangkang itu gambarannya tidak mau. Itu. Sabar untuk menghadapi apa? Alal balai, yaitu sabar menghadapi berbagai cobaan di atas, mulai ya kan, naksi minal amwali wal anfusi wat samarot. Itu indikator-indikator yang betul-betul membuat kita ini susah, gelisah, bahkan kadang-kadang khawatir sampai akhirnya berlebihan, numpuk dunia sampai menjagani pitung turunan umpamanya. Itu ya jangan terlalu jangan terlalu berlebihan yang aneh-aneh. Rumah punya beli rumah di setiap perumahan punya, di Citraland punya, nggih Bu. Kalau jenengan niku nggih, di Citraland punya, di Pakuwon punya, Margorejo Indah punya. Ya, yang tipenya tipe apa? Tipe gardenia apa tipe apa? Nah, tapi mati orang digawa opo. Tua jangankan sekarang. Makanya itu harta juga begitu, didepositokan, dibelikan apa saham model apa saja. Nah itu. Ya bagus-bagus saja asalkan digunakan untuk kepentingan manfaat dan selamat akhirat. Tapi kalau hanya untuk kekhawatiran, tidak makan, tidak masa depan suram, lah itu sama dengan ngenyek Gusti Allah. Itu dianggap Gusti Allah tidak bertanggung jawab. Nah, makanya kita ini tasarruf juga diatur. Kemudian dengan apa? Basyir kepada orang-orang sabar bil jannati, tegese disediakan swarga, disediakan kebahagiaan hakiki dan abadi. Kepada siapa jannah itu dipersiapkan? Hum, kepada orang-orang yang sobirin. Jadi wabasyiri sobirin itu isinya dua. Sabar menghadapi cobaan, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian dijelaskan siapa saja yang termasuk orang yang sabar. Nah ini enaknya Al-Quran tuh di situ. Jadi kalau saya sudah membicarakan istilah munasabah minggu yang lalu, ya ini rangkaiannya itu. Siapa orang yang sabar itu? Alladina ida asobat hum musibah in qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang ungkapan ini hanya diucapkan ketika ada orang meninggal dunia. Assalamualaikum innalillahi wa inna. Nah sekarang di sini kalau ada meninggal dunia diumumkan di masjid napa boten? Kalau ngen kula di Jombang ini diumumkan di masjid kalau ada orang meninggal dunia teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Samenika sampun kepundhut. Ada lagi kalau tiange sae samenika sampun kembali dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak JJ gang ya kan itu. Itu ya. Yaiku sinten sing as-sabirin alladzina tegese iku tiang-tiang kata ida asobat natat kalane mikenani dumateng tiang ingkang kathah niku apa sing asobat musibatun tegese musibah. Wujude musibah iku napa? Balaun tegese belai itu dari bahasa Arab Bu. Kalau jenengan istilah belai ya hati-hati loh belai ya belai. Jadi banyak istilah-istilah bahasa Arab yang sudah akrab dengan bahasa kita seperti belai atau bahasa lainnya blaen blaen ya, blaen hati-hati. Qalu maka padha ngucap. Nah,
kalau karena tiang-tiang ingkang sae maka padha ngendika sapa si aladina ida asobat musibah ngendika napa inna utawi kita sedaya iku lillahi miliknipun Gusti Allah milkan wa abidan yaitu yaf'alu bina ma yasha'u yaitu. Jadi jenengan ya makanya saya sering menyampaikan dalam forum apa saja jangan sampai kita ini tidak merasa dimiliki oleh Gusti Allah. Makanya ketika mau ayat kursi itu monggo hayati saestu nggih ayat kursi itu. Insyaallah salat subuh kita waos ayat kursi walaupun sepindah insyaallah mujarab yaitu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu hanya bagi Allah lah ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi sholat subuh kita ini request kepada Gusti Allah bahwa kita itu menyatakan bahwa kita ini pasrah milik Gusti Allah kan itu. Maka insya Allah kalau tiang ing rajin jamaah subuh, rajin sholat subuh, begitu keluar kerjanya insya Allah nanti dapat berkah. Milik jadi pun ngantos kita ini tidak merasa dimilkan wa abidan juga jadi kawula pun ngantos panjenengan itu mengabdi berkhidmat apapun yang kita kerjakan tidak ada nilai ibadahnya ya. Jadi abidan itu satu rangkai satu jaringan ungkapan dengan ibadah dengan ya'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jadi makanya ungkapan Allahus Somad itu kalau ngertos saestu bahwa kita ini abidan sebagai hamba nipun Gusti Allah, insya Allah bergantung kita itu jelas. Yang membuat kita repot itu sehingga matinya tidak selamat karena merasa bergantung kepada siapa saja. Sehingga muncul kritik perdebatan dalam asuransi karena asuransi itu kan sama dengan separuh menghilangkan rasa tawakalnya pada Gusti Allah ya, maka muncullah perdebatan tentang hukum asuransi karena asuransi itu menggantungkan hidup kita kepada di luar takdir. Tetapi menurut orang-orang yang tidak memahami konteks penjaminan, tapi insya Allah maka muncullah ada takaful asuransi yang sejalan dengan jiwa syariah. Jadi KN Connect itu saya rada ngerti sedikit-sedikit apa yang ya yaf'alu admin damel. Karena Gusti Allah ojo sampai kita agawe midamel sinten Gusti Allah bina dumateng kita ma yasha'u ing barang kang napa mawon. Di sini jangan diartikan barang karena artinya lebih umum ya. Ing napa mawon yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Jadi maksudnya Gusti Allah melakukan sesuatu itu sekehendaknya. Ya, sekehendaknya itu. Makanya kita harus pasrah betul, harus jadi hambanya, harus betul-betul ngerteni as-somad kita jelas, ngerteni mal iyyaka na'budu jelas, iyyaka nasta'in jelas. Itu. Karena Gusti Allah ini yaf'alu bina ma yasha'u. Nah itu hafal-hafal nggih yaf'alu bina ma yasha'u. Gusti Allah melakukan sesuatu untuk kita itu semaunya Gusti Allah di dunia. Wa inna, nah ini itu gambar innalillahi niku Bu, itu gambaranipun kangge tiang-tiang manusa wonten dunia. Wa innalan setune kita sedaya ilahi marang Gusti Allah rojiuna iku podo balik roji lho Pak, ini bukan roji itu artinya orang yang sudah kembali
Disitulah kenapa ulama-ulama tasawuf berperan, ya. Ulama tasawuf berperan untuk bisa bahwa diri kita ini kembali, ya. Makanya syahadatnya orang tasawuf sebetulnya merojikkan kembali jasad ini untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada istilah makrifat. Makanya panjenengan kalau ada orang yang mengkaji, memasalahkan, membahas sampai membimbing, jadi mengkaji, membahas, menghayati, mengamalkan sampai dibimbing untuk bisa makrifat, itu tidak salah, karena perintah kita ini di sini sebetulnya rojiun, seperti wasta'inu bisobri wasolati wa inala kabiratun ila alal khosyiin alladina yadunnuna anahum mulaku rabbihim wa anahum ilahi rojiun. Roji isim fa'il. Nah, artinya kalau orang yang syahadatnya bener, syahadat ngerteni sing disakseni itu betul-betul Allahu Ahad, ya insya Allah orang itu kategori roji, yang betul-betul sudah kenal kembali. Makanya ada ungkapan awalu wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqoni. Pertama kali wajib kepada manusia sakjane di luar apa, sebelum kewajiban apapun ngerteni Gusti Allah seyakin-yakinnya. Kapan apa kita ini akan merasakan wa inna ilahi rojiun fil akhirati, ing dalam nalikane masuk akhir. Oleh karena itu payujazina maka bakal bales sapa Gusti Allah na ing kita sedaya, ya itu di akhirat kelak nanti. Nah, kenapa kita ini mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun? Karena ada hadis katanya. Fil hadisi iku ing dalam hadis man utawi sinten mawon istarja'a kang purun ngucapaken lil innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kalimat istirja. Indal musibati nalikanipun ketika ditimpa musibah ajarahullahu fiha ajaro maka bakal paring ganjaran sinten Gusti Allah hu ing man istarja'a fiha ing dalam musibah wa akhlapalan bakal ganteni sinten Gusti Allah alaihi dumateng tiang yang mau istarja'a, mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ganteni khairon ing kebagusan. Begitu juga jangankan kitanya, suatu ketika wafihi lan iku ing dalam satu hadis anna misbahan nabi nalikane mati lampune kanjeng nabi gitu ya, tuh taufi'a di belakang, matinya di belakang. Anna misbah ing satune lampu ublik, misbah itu lampu ublik, ngetos lampu ublik nggih ya, lentera bolehlah diartikan lentera. Ana misbah nabi satune tantat nalikane mati ya, tak tafi'a mati misbah ubliknya mati apa lampu ubliknya nabi fastarja'a maka nabi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Listrik ujug-ujug mati innalillahi wa inna ilaihi ingat saya kapan itu listrik mati waktu Yai Salam ngaji itu ya, sampai selesai masih kondisi mati nih. Tapi saya dengar tidak ada satupun yang terbunyi innalillahi wa inna ilaihi. Oh, lampu mati yang ada. Jadi begitu lampu mati kita tetap harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika Rasul ngendika kados ngoten niku, faqalat maka bertanya. Sinten sing bertanya? Aisyah tu. Sinten Aisyah itu? Oh, istri Kanjeng. Yang paling apa, Bu? Nah, istri yang paling muda, satu-satunya istri Rasul yang gadis ya Aisyah itu. Liane Aisyah semuanya janda. Bahkan Rasul tuh nikah pertama janda. Oleh karena itu ada sampean kalau pingin nikah lagi, carilah janda-janda tua yang sudah tidak mampu secara
ekonomi baru mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau golek enom maneh lebih enom dari bojo tua, itu dudu sunnah Nabi itu, geragasi katanya gitu. Nah, itu ada itu, coba jangan buka di YouTube itu. Ada yang innama kata Rasulullah pestine utawi iki matinya bukan mateni, matinya misbahun itu pakola kulu masa'a. Yang seperti ini juga sama, bahwa musibatun gitu. Jadi hanya mati lampu saja itu sebetulnya itu indikator musibah yang paling nyoto. Sehingga kupakola mokon ngedawuh sapa Kanjeng Nabi jawab di sini, jawab atas pertanyaanipun Sayyidah Aisyah garwanipun Rasulullah. Utawi saban-saban saat kang nimpani susah. Ya, saat itu susah, perkara ingkang susah. Bukan sya, kalau pakai shin itu kehendak sesuatu yang menjadikan. Kalau sa'a niki perkara kang gawe loro, gawe susah, gawe olo. Ya sa'a ya gawe olo. Nopo mawon segala sesuatu yang menyebabkan perbuatan itu susah bagi kita, al mukminah, yaitu sa'anya kepada siapa? Al mukminah kepada orang mukmin. Bahwa maka utawi iku kullun, nah kullu yaitu musibatun juga termasuk musibah. Rawahu ngariwayatakan iki hadis sinten Abu Dawud, Imam Abu Dawud bimarosilihi ing dalam kitab hadise Abu ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Kita lanjutkan besok. Kantos sama ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Yang demi kewawasan sing kados ngaten niku termasuk kalau kita bisa mempraktekkan sekecil apapun yang menimpa sesuatu yang menyusahkan kita, kemudian kita selalu mengucapkan innalillahi, maka tiang sing kados ngeten niku kategori ini pun sebagai ungkapan upaya untuk memberi semacam maghfirah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Min robbihim kan dari Gusti Allah itu maghfirah. Jadi panjenengan kalau kena musibah apa saja innalillahi wa jangan dancu, jangan sampai begitu. Nauzubillah min zalik. Jenengan sikil kecekluk dancu, enggak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong lampu mati saja disunatkan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu lampu mati, kaget segala ya. Jangan awakmu tamatnya sebab ungkapan itu sebagai wujud pengampunan dari Gusti Allah wa rahmatun, dan juga wujud dari angsal rahmat saking Gusti Allah. Jadi panjenengan angsal rahmat nau boten. Nah sekarang ungkapan yang kalau jenengan kaget opo sing dimunikno. Nah, makanya pembiasaan ungkapan itu harus dilakukan sedini mungkin. Ulaika utawi kono mengkono tiang-tiang ing saged ngundika akan istirja hum utawi suulaik iku al muhtaduna, tegese tiang-tiang ingkang angsal petunjuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berada di golongan sing kados ngoten nggih. Al-Fatihah.